Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang design for manufaktur dengan kelompok Hafid Maulana, Ramotan MC Daputar, dan Eko Budi Cahyono. Design of manufaktur atau yang biasa disingkat dengan DFM adalah serangkaian pedoman yang harus kita ikuti untuk menghasilkan produk dengan mudah dan menguntungkan. Yang pertama, penyederhanaan desain berarti mengurangi jumlah bagian dan fitur produk bila memungkinkan. Produk yang lebih sederhana, lebih mudah dibuat, lebih murah, dan memberikan kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, standarisasi desain mengacu pada penggunaan bagian yang umum dan dapat dipertukarkan. Dengan menggunakan suku cadang yang dapat dipertukarkan, kami dapat membuat lebih banyak variasi produk dengan persediaan yang lebih sedikit dan biaya yang jauh lebih rendah, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar. DFM apa? DFM Guidelines Minimes Part, yaitu pengurangan jumlah komponen adalah sebuah alternatif dan kesempatan untuk mengurangi biaya cost. Design Part for different produk, meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut karena makin dikenal sekaligus dipercaya oleh konsumen dan juga calon konsumen baru. Membantu desain pemasaran karena dalam desain kemasan tersebut tercantum informasi penting seperti merek bisnis, jenis produk, label produk, expire date, kandungan gizi, serta alamat dan keterangan produsen. Avoid tools dengan menghindari arah penyambungan atau perakitan yang berbeda akan dapat mengurangi waktu perakitan. Di samping itu kurangi varian dimensi sambungan sehingga tools yang digunakan tidak banyak varian. Simple operation komponen standar dapat menurunkan harga atau biaya karena ketersediaannya dapat dijamin. Maka waktu tunggu produksi dapat dikurangi. Di samping itu, komponen standar akan mempermudah pembelian baik dari segi kualitas maupun biaya dan waktu. Pendekatan lama terhadap desain produk dan proses adalah pertama-tama meminta para perancang ide memunculkan karakteristik produk yang tepat. Ada banyak masalah dengan pendekatan lama. Pertama, sangat tidak efisien dan mahal. Misalnya mungkin ada aspek tertentu dari produk yang tidak penting untuk keberhasilan produk, tetapi mahal atau sulit untuk diproduksi. Seperti warna pewarna yang sulit dicapai. Masalah kedua adalah bahwa pendekatan over the wall membutuhkan waktu lebih lama daripada ketika desain produk dan proses dilakukan secara bersamaan. Remanufacturing adalah konsep yang semakin penting karena masyarakat kita menjadi lebih sadar lingkungan dan berfokus pada daur ulang dan menghasilkan limbah. Remanufaktur menggunakan komponen produk lama dalam produksi yang baru. Selain memanfaatkan lingkungan, ada beberapa biaya yang signifikan karena produk yang diproduksi ulang bisa menjadi setengah harga produk baru. Remanufaktur telah cukup populer dalam produksi komputer, televisi, dan mobil. 5 jenis proses manufaktur adalah molding, forming, machining, joining, and sharing. Molding memproses bahan baku cair atau lentur dan membentuk menggunakan bingkai kaku. Itu biasanya digunakan untuk memproduksi barang bahan baku seperti plastik, logam, atau kaca. Forming menggunakan kompresi atau jenis tegangan lain untuk membentuk benda kerja ke bentuk yang diinginkan tanpa menambah atau menghilangkan material. Masanya juga tetap tidak berubah. Machining melibatkan pemotongan bahan menjadi bentuk akhir dengan spesifikasi yang diinginkan. Joining melibatkan menggabungkan beberapa bagian atau komponen untuk membuat satu bagian. Itu bisa melibatkan pengelasan, penyolderan, pengikatan mekanis mechanical fastening, atau pematian bracing untuk menggabungkan bahan atau komponen. Sharing, pemotongan lembaran logam menggunakan sharp cutting mesin dan menjadikan mereka bagian-bagian yang lebih kecil.
Terima kasih, itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami tentang DFM atau Design for Manufacturing.